Ada isu yang menarik terkait dengan isu pendidikan saat ini sehubungan dengan telah dilantiknya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Presiden Prabowo. Salah satu hal yang ditunggu-tunggu kebijakan Pak Menteri adalah soal kurikulum Merdeka yang saat ini sementara berlangsung, sementara berjalan, dan sebagian masih ada kurikulum 2013 bagi yang belum sepenuhnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka, serta isu lain yang juga sering ditanyakan adalah soal kebijakan tentang ujian nasional. Namun Menteri Pendidikan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan menyatakan bahwa masih membutuhkan waktu untuk bertemu dengan berbagai pihak agar bisa mendapatkan masukan yang komprehensif sebelum kemudian memutuskan kebijakan-kebijakan tentang ujian nasional. Nah, dalam audiensi dengan DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga membicarakan tentang ujian nasional, dan ada beberapa pihak dari anggota DPR RI menginginkan agar ujian nasional ini kemudian dilaksanakan kembali. Nah, kita ingat beberapa waktu yang lalu di sisi lain Pak Wakil Presiden Republik Indonesia Pak JK Wapres ke-10 dan 12 pernah menyampaikan kritik terhadap keputusan Menteri Pendidikan Nasional Mas Nadiem karena meninggalkan ujian nasional, padahal menurut Yusuf Kala siswa kita baru atau anak-anak kita baru akan belajar jika ada ujian nasional. Karena itu beliau menyatakan bahwa saya masih termasuk orang yang masih berpikiran konservatif karena tradisi kita, budaya kita baru akan dan mau belajar jika dipaksa dalam tanda petik melalui ujian nasional. Nah, karena itu pada konten kita kali ini saya ingin membuat sebuah ulasan tentang ujian nasional. Jadi pertama tentang analisis kritis terhadap ujian nasional yang berlaku selama ini. Jadi mulai dari tahun 80 dengan nama Eptanas, kemudian ujian akhir nasional dari 2023 sampai 2004, kemudian berganti menjadi ujian nasional pada tahun 2005 sampai 2013, dan sebelum kemudian dinyatakan tidak dilakukan lagi ujian nasional, ada UNBK, ujian nasional berbasis komputer pada periode 2014 sampai 2020. Kebetulan saat ini Pak Menteri katakanlah begitu, jika menghendaki adanya ujian nasional, maka analisis terhadap jika mau mengadopsi ujian nasional seperti yang pernah berlaku sebelumnya, baik Eptanas, UAN, UN, UNBK, maka dengan analisis kritis ini mungkin menjadi pertimbangan kembali jika model itu yang akan diadopsi kembali. Yang kedua, konten kita juga akan berbicara tentang analisis kritis terhadap AKM, asesmen kompetensi asesmen nasional dan survei karakter yang dilaksanakan pada beberapa tahun ini, yang diberlakukan oleh Mas Nadiem pada periode 2021, mulai 2021 sebagai pengganti ujian nasional. Dan yang bagian yang ketiga yang akan kita bicarakan adalah tawaran model ujian nasional. Ya, dalam perspektif saya, anggaplah ini semacam surat terbuka atau semacam usulan kepada menteri dan timnya. Jika ujian nasional akan dilaksanakan, maka ini adalah satu model prototipe yang saya tawarkan selaku akademisi sekaligus praktisi dan pengamat pendidikan, yaitu apa yang saya sebut dengan asesmen nasional terpadu berbasis kompetensi dan minat. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, analisis kritis ujian nasional. Mengapa ini perlu kita kritisi, kita analisis kembali? Kita khawatir jika model ujian ini akan diadopsi oleh Mas Pak Menteri, Prof. Mukti dan timnya, maka tentu
perlu dipertimbangkan kembali karena ada beberapa kelemahan. Ini yang akan kita bahas, yaitu ujian nasional atau UN sudah lama menjadi sorotan dalam sistem pendidikan kita. Banyak kritik muncul karena ujian nasional dianggap tidak relevan dalam menilai capaian pendidikan siswa secara otentik. Ya, mari kita bahas beberapa alasan mengapa ujian nasional ini sudah tidak relevan dan mendapat banyak kritik jika akan diadopsi kembali sebagai model ujian nasional pada periode kali ini. Pertama, ada isu ketidaksesuaian dengan minat dan masa depan siswa. Ujian nasional hanya mencakup beberapa mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA yang meski penting tidak selalu relevan bagi minat dan aspirasi karir siswa. Bayangkan jika ada siswa yang minatnya kuat di bidang seni, kuat di bidang olahraga atau keterampilan teknis, mereka mungkin merasa bakatnya tidak dihargai di sini karena ujian hanya menyoroti mata pelajaran akademis tertentu saja, terbatas pada beberapa mata pelajaran. Ini membuat banyak siswa merasa bahwa ujian nasional tidak mempersiapkan mereka untuk masa depan yang mereka inginkan. Kemudian ada masalah bahwa ujian nasional berlangsung hanya dalam beberapa hari, tetapi hasilnya menentukan kelulusan siswa secara keseluruhan. Jadi 1 sampai 3 hari, tapi menjadi hari-hari penentu terhadap lulus tidaknya siswa. Ini seperti mengabaikan penilaian yang sudah dilakukan oleh guru selama bertahun-tahun, oleh beberapa guru berbagai macam mata pelajaran dalam periode-periode bertahun-tahun. Penilaian yang lebih lengkap karena mencakup sikap keterampilan seperti proyek-proyek dan banyak aspek lain dalam proses pembelajaran siswa ini sepertinya diabaikan. Jadi hasil ujian nasional seringkali dianggap terlalu sempit dan hanya melihat kemampuan siswa dalam tes tertulis, bukan pencapaian mereka secara keseluruhan. Walaupun kemudian belakangan ujiannya dalam bentuk atau berbasis komputer. Lalu, tekanan akibat ujian nasional ini juga bisa meningkatkan risiko kecurangan dan ketidakjujuran serta memberikan tekanan pada citra sekolah. Karena nilai ujian nasional seringkali dianggap sebagai tolok ukur mutu sekolah, mutu daerah, maka sekolah-sekolah pun merasa harus berjuang untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai tersebut. Demikian juga dengan dinas pendidikan di kabupaten, di kota dan provinsi, termasuk pemdanya, mulai dari bupati, wali kota dan gubernur. Akibatnya apa? Kecurangan seringkali terjadi, baik dalam bentuk manipulasi nilai, kebocoran soal maupun pembiaran siswa menyontek pada saat ujian. Tekanan ini malah bisa memperburuk integritas pendidikan kita. Walaupun di masa lalu seiring dengan keluarnya nilai ujian ada juga nilai integritas di sekolah. Berdasarkan rumus tertentu, kecenderungan jawaban yang pola jawaban yang tidak sama, maka diasumsikan bahwa integritasnya tinggi. Tetapi sekali lagi ujian tersebut tetap menentukan. Selain itu, ujian nasional cenderung mengabaikan penilaian otentik dan kemampuan non-kognitif siswa. Ujian ini hanya menekankan pada kemampuan menjawab soal-soal pilihan ganda tanpa menilai keterampilan sosial, tidak menilai sosial emosional siswa, tidak menilai kreativitas, dan tidak menilai kemampuan berpikir kritis, serta yang merupakan ini adalah merupakan kompetensi yang justru sangat penting dalam dunia nyata. Padahal kita tahu bahwa kompetensi tersebutlah yaitu kompetensi sosial, emosional, kreativitas, berpikir kritis menjadi hal yang sangat membantu siswa untuk bisa sukses dalam karir, dalam pemilihan program studi dan serta kehidupan sosial mereka kelak. Ada lagi, yaitu model ujian yang seragam tidak mempertimbangkan perbedaan karakter siswa. Semua siswa dievaluasi dengan model yang sama, padahal setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, jenis kecerdasan yang berbeda, potensi yang berbeda-beda. Jadi, misalnya ada siswa yang mungkin lebih kuat dalam kecerdasan kinestetik,
kecerdasan musikalis misalnya, atau kecerdasan interpersonal, namun kemampuan ini tidak tampak dalam format ujian nasional yang kaku. Akhirnya, siswa yang mempunyai potensi berbeda tidak diberi kesempatan untuk menampilkan sisi keunggulannya, sisi kelebihan siswa. Dan terakhir, ujian nasional ini tidak mengukur keterampilan abad 21, di mana sekarang ini kita butuh keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, literasi digital, dan sebagainya. Keterampilan ini sulit dinilai melalui ujian tertulis saja atau ujian berbasis komputer saja, melainkan butuh metode penilaian yang lebih beragam seperti penilaian proyek atau presentasi dan sebagainya. Jadi dengan format yang masih tradisional, ujian nasional kurang relevan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Secara keseluruhan, model ujian yang ada saat ini memang memiliki banyak keterbatasan, dari masalah keberagaman siswa sampai kepada dampak buruk pada kejujuran dalam dunia pendidikan. Jelas bahwa ujian nasional ini perlu dipikirkan ulang, mungkin sistem yang lebih inklusif, yang lebih merata, berbasis proyek misalnya, dan menyesuaikan dengan kemampuan serta minat siswa akan lebih efektif dan lebih adil untuk menciptakan evaluasi yang lebih bermakna. Itu kajian yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang berlaku saat ini, yaitu asesmen nasional. Nah, sekarang ini kita beralih ke asesmen nasional atau AN. Pemerintah sudah mengganti ujian nasional dengan asesmen nasional sebagai evaluasi sistem pendidikan yang dianggap lebih holistik, lebih menyeluruh. Nah, di sini asesmen nasional menilai 3 aspek utama, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta melihat lingkungan belajar melalui survei lingkungan belajar. Ini adalah langkah maju yang dianggap maju oleh Mas Menteri beserta timnya, yang lebih berfokus pada proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil akhir semata. Nah, keunggulan asesmen nasional yang pertama adalah pendekatan yang lebih holistik, terutama dalam menilai literasi dan numerasi siswa, keterampilan dasar yang dibutuhkan di era modern sekarang ini. Berbeda dengan ujian nasional, asesmen nasional ini lebih fokus pada kemampuan pemahaman untuk berpikir kritis. Jadi hasilnya lebih dinilai, lebih relevan, dan lebih bermakna. Nah, kedua, asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan siswa. Ya, ini artinya siswa, guru, dan sekolah tidak perlu khawatir karena hasil asesmen nasional bukan penentu kelulusan. Dengan begitu, diharapkan praktek pembelajaran menjadi lebih jujur dan tidak ada tekanan besar yang bisa memicu kecurangan seperti yang terjadi pada ujian nasional. Mungkin ini dianggap sebagian sebagai sebuah kelebihan, tetapi ini pula lah yang dikritisi karena dia sifatnya tidak mengevaluasi pada siswa, dan ada dampak dalam dunia global di mana beberapa negara tidak mengakui siswa kita langsung bisa diterima di perguruan tinggi tertentu, sehingga dia perlu masa orientasi atau semacamnya, ya, beberapa waktu, mungkin setahun atau waktu tertentu, lalu kemudian bisa diterima di perguruan tinggi karena dianggap tidak ada proses ujian yang dilakukan di Indonesia. Nah, selanjutnya asesmen nasional dilengkapi dengan survei lingkungan belajar yang menilai kondisi sekolah, kualitas pembelajaran, serta suasana psikologis dan sosial di lingkungan belajar. Jadi, pemerintah dan pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang dinilai lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di sebuah sekolah. Nah, asesmen nasional ini juga mengutamakan penilaian diagnostik yang yaitu penilaian untuk mendeteksi yang dapat dijadikan panduan untuk perbaikan pembelajaran. Dengan begitu, guru dan sekolah bisa tahu area mana saja yang perlu diperbaiki, baik dari segi kemampuan siswa dalam literasi, demikian juga kemampuan siswa dalam numerasi maupun suasana belajar secara keseluruhan. Namun, meskipun asesmen nasional memiliki banyak diklaim, memiliki banyak kelebihan, tetapi ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki jika model ini mau diadopsi, mau dilanjutkan. Jadi
tidak menutup kemungkinan ujian nasional model apa yang tetap berjalan, tetapi asesmen nasional ini tetap jalan sebagai cara untuk mensurvei, memperoleh gambaran pemetaan secara nasional untuk bahan perbaikan. Nah, kita lihat beberapa kelemahan yang mungkin perlu diperbaiki jika memang tetap akan diadopsi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini. Misalnya, asesmen nasional ini belum sepenuhnya bisa menilai berbagai kecerdasan siswa seperti kecerdasan kinestetik atau kecerdasan musikalis, kecerdasan naturalis, ya, kecerdasan interpersonal, antarpersonal, kecerdasan visual, spasial, logik, matematik, dan seterusnya. Selain itu, implementasinya juga masih menghadapi tantangan, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses teknologi yang memadai, seperti ya laptop misalnya, atau jaringan internet yang masih buruk, dan ini banyak terjadi di banyak daerah. Nah, asesmen nasional ini juga belum mampu memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Jadi, siswa mungkin tidak mendapat gambaran yang jelas tentang area mana saja yang perlu mereka kembangkan, karena feedbacknya siswa tidak tahu. Ya, selain itu, asesmen nasional memerlukan waktu dan sumber daya besar untuk mengolah data asesmen sehingga perbaikan bisa tertunda, bisa membutuhkan sumber daya, keterampilan membaca asesmen, lalu kemudian untuk dianalisis selanjutnya untuk bahan perbaikan, dan itu tidak begitu mudah jika tidak terlatih untuk itu. Dan terakhir, walaupun asesmen nasional tidak menentukan kelulusan, beberapa sekolah mungkin tetap merasa harus menjaga citra positif melalui hasil asesmen ini yang berisiko memunculkan praktik kurang jujur selama pelaksanaannya. Ya, bahkan saya melihat di toko buku misalnya masih ada buku dari percetakan dicetak sebagai persiapan mengikuti asesmen nasional ini. Lalu kemudian mungkin dilatihkan kisi-kisinya pada siswa sehingga hasilnya tidak orisinil lagi untuk sebagai bahan pemetaan. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu perbaikan. Nah, kesimpulannya, asesmen nasional yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini merupakan langkah yang sangat positif di satu sisi untuk membangun sistem pendidikan yang lebih relevan dan holistik. Namun kedepannya, jika ini masih akan diadopsi, maka kita masih perlu terus menyempurnakan agar asesmen ini benar-benar efektif dalam menciptakan pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi semua siswa. Nah, bagian ketiga ini yang semacam usulan, ya, semacam usulan model ujian seperti apa sebenarnya yang mungkin relevan berdasarkan analisis kritis atas ujian nasional yang berlaku di masa-masa lalu dan asesmen nasional yang berlaku beberapa tahun belakangan ini. Ya, pertama, kita ya mengusulkan model ujian nasional ini memiliki konsep yang benar-benar baru. Jadi bukan sekedar menguji beberapa mata pelajaran inti seperti IPA, matematika, dan bahasa Indonesia, tapi mencakup semua mata pelajaran. Bedanya, materi dari semua mata pelajaran tersebut diintegrasikan dalam bentuk asesmen literasi, numerasi, karakter, dan sains. Jadi gabungan dari semua mata pelajaran tersebut lalu kemudian diolah sedemikian rupa dalam bentuk literasi, numerasi, ya, sains, dan mungkin juga karakter. Nah, mari kita bahas satu persatu. Selain itu juga ada tidak hanya satu model ujian. Jadi selain model ujian tadi, ada juga model di mana siswa diberikan kesempatan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Nah, lalu kemudian jenis ujian itu sendiri tidak hanya tertulis. Nah, mari kita lihat keunggulan usulan dan konsep model yang kita tawarkan ini. Pertama, pendekatan ini bisa meringankan tekanan siswa yang seringkali hanya fokus pada beberapa mata pelajaran saja, karena lewat melalui asesmen yang kita usulkan ini lebih terintegrasi,
mereka akan dinilai dalam kemampuan-kemampuan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, literasi akan kumpulan dari mata pelajaran tersebut. Mengapa harus dikemas dalam bentuk literasi? Karena ini literasi itu merupakan sebuah piranti, sebuah alat untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami informasi. Ya, dan ini sangat aplikatif dalam kehidupan. Jadi untuk bisa memahami sebuah informasi apapun sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, di dunia akademik, di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, atau bahkan pekerjaan kasar sekalipun, itu membutuhkan cara untuk memahami informasi. Sehingga literasi seperti asesmen nasional ini tetap relevan diberlakukan, tapi modelnya dalam bentuk evaluasi. Nah, demikian juga numerasi akan membantu dalam keterampilan memecahkan masalah. Problem solving itu penting. Apapun profesinya, apapun pekerjaan seseorang, entah itu simple, sedang, ataupun komplit, tetap membutuhkan cara mengatasi masalah tersebut. Itu sebabnya numerasi, dasar-dasar numerasi itu tetap relevan, seperti halnya yang diadopsi dalam asesmen nasional. Nah, demikian juga dengan sains. Dengan sains ini, ya, sains, dasar-dasar sains mengasah keterampilan untuk berpikir kritis, ya, sebagai modal hidup untuk bisa eksis, ya, bisa beradaptasi kapan dan dimanapun. Ya. Dan yang berikutnya adalah mengandung unsur karakter, karena dengan karakter ini bisa membangun nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi model ini bukan cuma model soal akademik, tetapi benar-benar melatih keterampilan dasar yang mereka butuhkan di masa yang akan datang. Ya, ini gagasan kita. Lalu yang kedua adalah di sini siswa selain ujian tadi itu masih akan ujian berikutnya lagi. Jadi itu yang pertama. Kumpulan dari mata pelajaran, tapi kemudian dikemas dalam literasi, numerasi, sains, dan karakter. Nah, masih ada pilihan ujian berikutnya, yaitu siswa diberi kesempatan untuk memilih 2 atau 3 mata pelajaran tambahan sesuai dengan minat mereka. Ya, kenapa ini penting? Karena kita tahu pilihan program studi ketika dia kuliah, bahkan pilihan karir yang akan mereka tekuni nanti umumnya berhubungan dengan minat dan hobi seseorang. Minat dan kecenderungan seseorang itu adalah kodrat dari Tuhan yang tidak bisa kita paksakan untuk berbeda dari dirinya sendiri. Sehingga jika kita beri kesempatan ada model ujian mata pelajaran pilihan, tentu ini lebih manusiawi sesuai dengan titipan Tuhan. Karena ya itulah kepribadian seseorang, tidak bisa dipaksakan. Karena toh dalam kehidupannya nanti seseorang biasanya memilih jurusan, memilih karir, memilih pekerjaan sesuai dengan tidak jauh-jauh dari, secara umum tidak jauh dari bakat dan hobinya. Jadi memberi kebebasan yang seperti ini akan membuat siswa lebih bersemangat dan lebih fokus pada pilihannya itu sendiri. Jadi siswa yang memiliki minat di bidang bahasa misalnya, bisa memilih bahasa sebagai bahan ujian. Yang tertarik pada bidang seni bisa fokus pada bidang tersebut. Ini memberi fleksibilitas dan tentu saja bisa jadi bekal untuk pengembangan karir mereka nanti. Jadi mereka ujian sesuai dengan mata pelajaran yang mereka inginkan, sesuai dengan minatnya. Ketiga, jadi ada model ujian ketiga. Jadi bukan modelnya, tetapi cara menjawab ujian pertama tadi berbasis literasi, numerasi, sains, dan karakter. Dan ujian pilihan tersebut, cara menjawabnya tidak hanya berdasarkan pilihan ganda. Ya, ada pilihan multi metode dalam menjawab asesmen 1 dan 2 yang kami usulkan tadi. Jadi tidak cuma pilihan ganda atau soal tertulis seperti biasa, tapi lebih variatif dan disesuaikan dengan jenis kecerdasan masing-masing siswa. Nah, salah satu definisi yang menarik tentang kecerdasan manusia seperti teori Howard Gardner, bahwa manusia itu memiliki kecerdasan menjebuk, bisa satu kecerdasan, bisa lebih dari satu kecerdasan, tetapi secara umum ilmu pengetahuan saat ini baru mengungkapkan ada 8 jenis kecerdasan. Ya, yang bisa kita sebutkan, satu kecerdasan linguistik, yang kedua
kecerdasan logik matematik, yang ketiga kecerdasan spasial, yang keempat intrapersonal, yang kelima inter dan antar personal, yang keenam kecerdasan kinestetik, yang ketujuh kecerdasan musikalis, yang kedelapan kecerdasan naturalistik. Nah, dan ini juga didefinisikan bahwa kecerdasan itu adalah cara orang mengekspresikan dirinya, di mana sisi kecerdasannya, seperti ya berdasarkan pada 8 jenis kecerdasan tersebut. Oleh karena itu, apapun model ujiannya, jika mereka diberi kesempatan untuk tidak saja menampilkan menjawab soal berdasarkan pilihan ganda, tertulis ataupun berbasis komputer, tapi diberi kesempatan untuk memberikan jawaban. Ya, contoh sederhananya begini. Jika berbasis numerasi, maka soal itu akan tertulis begini, 2 tambah 2, maka asesmen nasional seperti ini, siswa harus menjawab, tidak boleh tidak menjawab 4. Ya, angka 4, tidak boleh di luar itu. Ya, padahal dimungkinkan siswa menjawab misalnya dengan membuat gambar, ilustrasi gambar, 2 batu ditambah 2 batu sama dengan 4 buah batu, tapi dalam bentuk gambar. Nah, karena itu tetap diberikan ekspresi kepada mereka untuk mengekspresikan bagaimana menjawab soal-soal tersebut. Nah, bayangkan siswa yang punya kecerdasan visual spasial mungkin lebih nyaman menjawab soal berbasis gambar atau diagram, sementara siswa dengan kecerdasan kinestetik mungkin lebih menikmati bentuk ujian yang melibatkan kegiatan fisik. Jadi asesmen ini akan lebih adil dan lebih bermakna pada peserta didik. Ya, dan keempat, asesmen ini juga tentu didahului dengan asesmen diagnostik. Ya, untuk mengetahui jenis kecerdasan seseorang tentu didahului dengan asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di awal ada asesmen diagnostik untuk mendeteksi jenis kecerdasan. Jadi tentu guru harus dilatih untuk itu, terlatih untuk itu. Demikian juga agar bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan jenis kecerdasan dan perbedaan pada setiap peserta didik, guru dilatih dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dan kedua ini sangat relevan, masih ada dalam kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu menurut hemat saya tidak adil rasanya jika pohon kurikulum merdeka itu ditebang seluruhnya lalu kemudian digantikan dengan tanaman yang baru. Ya, saya kira akan lebih bijak, akan lebih bagus jika hal-hal yang positif kita lanjutkan, yang kira-kira masih ada kelemahan mungkin diperbaiki atau ditinggalkan pada bagian-bagian tersebut. Ya, tentu ya ini telah menguras energi yang sangat luar biasa. Dilatihkan guru baru mau beradaptasi, ada yang baru setahun 2 tahun mengadopsi ini, ada yang baru tahun pertama, ada bahkan yang baru memulai untuk melatih dan sudah mempraktikkan. Ya, di lapangan saya sebagai trainer dalam melatih guru, kepala sekolah, baik di sekolah umum maupun di madrasah, saya melihat ada antusiasme dan harapan baru terhadap apa-apa yang positif dari kurikulum merdeka ini. Nah, dengan begitu guru bisa memberikan pembelajaran yang lebih sesuai dengan personal bagi setiap siswa. Jadi ujian ini bukan cuma sebagai alat ukur akhir, tetapi juga sebagai proses yang membantu pengembangan siswa ke depannya. Nah, untuk nama mungkin model ini ya katakanlah saya sebut dengan ujian nasional terpadu berbasis kompetensi dan minat, atau asesmen kompetensi minat nasional, atau apalah namanya. Tetapi intinya seperti itu yang kami usulkan kepada Pak Menteri yang terhormat Bapak Profesor Mukti dan tim di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta tim teknisnya. Ya, nama ini akan lebih menggambarkan konsep literasi, numerasi, sains, karakter, serta menggambarkan minat dan kecerdasan menyibuk yang terintegrasi menjadi satu. Jadi kira-kira apa saja kelebihannya menurut subjektivitas kami selaku pengusul model ujian seperti ini? Pertama, dia lebih relevan dan terhubung dengan dunia nyata karena menggabungkan literasi, numerasi, sains, dan karakter sebagai adopsi dari asesmen nasional saat ini benar-benar menciptakan ujian yang sesuai dengan kebutuhan keterampilan hidup di era sekarang ini dan yang akan datang. Yang kedua, apa saja kelebihannya?
meningkatkan minat dan motivasi belajar. Ya, karena siswa diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang mereka minati, mereka akan lebih termotivasi dan fokus dalam pembelajaran. Ingat bahwa minat itu adalah kodrat dari Tuhan, dan karena ini kodrat, maka kita hanya menghantarkan berdasarkan apa yang sudah diagnostik, apa yang sudah didiagnosis sesuai dengan titipan Tuhan. Kita mengembangkan bakat itu. Ya. Dan yang ketiga, ya, asesmen yang lebih adil dan variatif model yang kami tawarkan, karena penilaian yang berbasis kecerdasan majemuk ini, jadi cara menjawab berdasarkan jenis kecerdasan masing-masing, membuat ujian lebih adil dan setiap siswa memiliki, karena siswa memiliki gaya belajar dan jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Siapa yang menitipkan itu? Ya, itu adalah kodrat dari Tuhan. Jadi ujian nasional ini memiliki esensi ilahiyah, kira-kira begitu. Jadi kita hanya meneruskan kodrat yang Tuhan titipkan, lalu kemudian kita poles dalam bentuk proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah, lalu kemudian diujikan. Ya, memang ujian tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bukankah hidup ini penuh dengan ujian? Mulai dari proses kita lahir, kita berproses, ujian itu akan selalu ada. Jadi tinggal ujian yang seperti apa yang relevan untuk ujian siswa dan peserta didik kita. Nah, yang keempat, apa kelebihan yang kami usulkan ini? Penguatan pembelajaran yang lebih personal, karena model ini juga melibatkan asesmen diagnostik, ya, mendeteksi di awal. Guru akan lebih mudah menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan potensi, karena mereka diberi kesempatan untuk menjawab soal berdasarkan jenis kecerdasannya secara variatif, maka sebelumnya pasti ada diagnostik, pasti ada deteksi, dan kemudian pembelajaran pun demikian. Mereka diantarkan dalam proses-proses pembelajaran yang lebih variatif sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan jenis kecerdasannya. Ya, tentu saja model ini juga punya tantangan. Misalnya soal kebutuhan teknologi yang cukup besar, terutama kalau ya sebetulnya tidak hanya teknologi, mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan, karena ya lebih kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Ya, karena kalau kita bicara soal variasi metode jawab yang sesuai dengan kecerdasan majemuk, tentu ini butuh pelatihan, ya, butuh pelatihan guru, dan ya, untuk mencapai tujuan besar yang lebih adil dan lebih holistik ini tentu dibutuhkan ya semacam konsep, kemudian kajian akademik, ya, lalu kemudian bagaimana implementasi sampai ke hal yang teknis. Ya, lalu guru-guru juga perlu mendapat perhatian khusus tentu untuk bisa mengimplementasikan ya, pembelajaran berdiferensiasi secara efektif. Ya, tetapi secara keseluruhan model ini bisa menjadi solusi bagi ujian nasional yang lebih komprehensif dan lebih adaptif, dan yang jelas mendukung pengembangan potensi siswa secara penuh. Jadi sekali lagi bahwa ujian ini ya ini berbasis keilahian. Ya. Tetapi ingat, jangan lupa bahwa ujian itu sebenarnya adalah bab terakhir dari sebuah proses. Mengapa saya bilang bab terakhir? Karena jangan lupa masih ada bab 1, bab 2, bab 3 yang harus kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang ujian nasional. Karena itu prosesnya dulu, perangkatnya dulu yang kita lengkapi, lalu kemudian kita berbicara ujian nasional. Apa itu? 1, pengangkatan guru honorer berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Bab kedua misalnya, tingkatkan kesejahteraan guru. Ya, karena apapun itu, mau proses belajar mengajar yang perlu diperbaiki maupun ujiannya harus selalu berbasis pada tingkat kesejahteraan guru. Ya. Kemudian pemerataan guru pada semua sekolah. Ya, jadi walaupun mereka mungkin SDM-nya sudah bagus, tapi jika terpusat pada sentra-sentra sekolah tertentu yang tidak disebar, ini juga ya menjadi tidak efektif. Ya, termasuk swasta. Mengapa swasta ini perlu diperhatikan? Ya, karena swasta dan dalam hal ini masyarakat sebagai penyelenggara berkontribusi sangat positif dalam ya mendukung suksesnya pendidikan nasional. Bukankah pendidikan itu adalah kewajiban ya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik, yang berkualitas? Tetapi ya
jika pemerintah yang menghandle, maka saya kira pemerintah memiliki keterbatasan. Karena itu ya sekolah swasta beserta gurunya juga harus tetap mendapatkan perhatian. Bab keempat sebelum kita berbicara ujian nasional, lengkapi fasilitas pembelajaran dan infrastruktur pendidikan serta sumber daya. Termasuk ya kalau kita berbicara termasuk perhatian pemerintah terhadap madrasah yang kurang lebih 95% adalah madrasah swasta yang dibangun atas kontribusi dan kesadaran akan pencerdasan bangsa dari masyarakat Indonesia. Dan guru-guru pada madrasah juga yang kurang lebih ya tentu yang kebanyakan swasta itu kurang lebih 830.000, nyaris 1 juta guru madrasah ikut berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Karena itu perhatian terhadap mereka juga sebuah pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa swasta, pemerintah berhutang budi kepada masyarakat. Nah, sebagai bagian akhir dari konten ini, saya ingin membuat sebuah analogi tentang ujian nasional. Jadi bayangkan ada sebuah perlombaan lari untuk semua siswa di sebuah sekolah. Perlombaan ini menentukan apakah mereka lulus atau tidak. Tetapi tidak semua siswa memulai dengan kondisi yang sama. Tidak dimulai dari start yang sama. Ada siswa yang berlari dengan sepatu lari yang bagus, ada yang pakai sepatu biasa, ada bakat yang berlari dengan kaki telanjang. Ya. Ada juga siswa yang dilatih oleh pelatih profesional misalnya, ia membimbingnya secara intensif. Sementara itu ada siswa lain yang bahkan tidak punya sepatu, atau sepatunya robek, atau tidak punya pelatih sama sekali. Mereka, ya mungkin beberapa dari mereka hanya bisa berlatih seadanya, diajar oleh pelatih yang belum terlatih secara profesional, atau bahkan tidak ada pelatih sama sekali. Ya, bukan juga mungkin mereka kekurangan gizi. Mereka harus belajar sendiri, mencari cara untuk berlari cepat walaupun tanpa arahan. Bagaimana teknik berlari yang baik. Ironisnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada siswa yang tubuhnya bugar dan kuat, mungkin karena dari kecil sudah mendapat gizi yang cukup, sementara yang lain tampak lesu, badannya lemah, kurus karena terbatasnya akses pada makanan bergizi, serta mereka tidak cukup makanan atau bahkan sering sakit. Ya, ini hanya analogi, walaupun ada kabar baik bahwa ya makanan bergizi dan sehat ini menjadi program inti dari Presiden Prabowo. Lalu ada peraturan utama dalam perlombaan ini. Siapapun yang tidak mencapai garis finish dianggap gagal, dianggap tidak lulus. Tidak peduli dari mana mereka memulai startnya dan seberapa banyak bantuan yang mereka dapatkan. Yang penting adalah semua harus sampai ke finish dalam waktu yang ditentukan. Jadi anak-anak yang sudah punya segalanya sejak awal tentu bisa melesat, berlari kencang. Sementara yang berjuang dari bawah hanya bisa berusaha sekuat tenaga, meskipun kemungkinan mencapai garis finish hampir mustahil. Nah, situasi ini mirip dengan sistem pendidikan dan ujian nasional yang berlaku selama ini. Ya, ujian nasional, tapi kita diperhadapkan pada sistem ujian yang tidak ada pilihan, tidak ada alternatif seperti ujian-ujian sebelumnya. Nah, yang kita tawarkan kali ini, dia lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih adil dan manusiawi. Demikian, mudah-mudahan saya berharap video ini didengarkan oleh Pak Menteri beserta timnya, atau yang mendengarkan ya merekomendasikan untuk menjadi bahan masukan, menjadi model ujian nasional yang lebih adil, berkeadilan, holistik, dan sesuai dengan kodrat dari Tuhan sebagai sang pemberi, sebagai sang pencipta manusia. Salam edukasi, salam inspirasi. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.